Pangan menjadi salah satu kebutuhan primer manusia yang nggak bisa diganggu-gugat. Indonesia punya berbagai alternatif pangan untuk dijadikan sumber nutrisi. Wah, kalau semua dikembangkan dengan baik, kita bisa kok memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Yang pasti sih, sumber nutrisi alternatif yang mau Unyil kasih tahu hari ini berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Jadi, nggak perlu impor-impor lagi deh. Adopsi Unyil, kita belajar bersama. Singkong asal Indonesia ini mau dikirim ke Amerika Serikat loh. Yap, umbi favorit orang Indonesia ini jadi makanan diet favoritnya warga Amerika Serikat. Mantap! Pabrik pengolah singkong frozen alias singkong beku ini ada di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Wih, singkong-singkongnya baru datang dari kebun nih. Fresh from the cassava field. Singkong-singkong ini berasal dari para petani singkong sekitar Jawa Timur. Sekali produksi, pabrik ini bisa mengolah 6 ton singkong loh. Singkong menghasilkan senyawa sianida dalam bentuk senyawa glikosida sianogenik. Tenang aja, tidak berbahaya kok. Dengan takaran sianida yang rendah, tubuh akan mengubah secara alami menjadi lebih aman. Nah, untuk meminimalkan kandungan sianida, singkong harus kita rendam dalam campuran air dan klorin ini. Jadi, 6 jam sekali air akan diganti. Hasilnya, sianida berupa gumpalan berwarna putih akan keluar. Dengan cara pengolahan yang tepat, kandungan sianida pada singkong pun bisa diminimalkan. Pabrik ini mengolah singkong berjenis ketan. Singkong ketan memiliki tekstur kenyal dan rasanya lebih manis dibanding singkong jenis lainnya. Cocok sekali dengan lidah masyarakat di Amerika. Kupas kulit singkong, lalu potong dengan ukuran antara 6 sampai 10 cm. Selain dibersihkan, sortir juga singkongnya untuk memilih singkong yang layak olah atau tidak. Singkong berwarna kuning seperti ini pertanda singkong memiliki kandungan air yang banyak. Jadi belum layak diolah nih. Karena singkong punya serat akar di bagian tengahnya, maka harus kita hilangkan dengan cara dibor seperti ini. Jadi nggak perlu repot membuang serat akar ketika disantap deh. Wih. Nah, agar tampilan singkong menarik, iris setengah sampai 1 mm setiap sisi singkong. Masukkan singkong ke dalam mesin shake conveyor. Goyang terus. Cara ini membuat singkong-singkong tidak saling menempel. Pembekuan singkong dilakukan di suhu minus 24 derajat Celcius. Brrr. Waduh, Unyil bisa ikutan membeku tuh. Yuk, lanjut masukkan singkong ke dalam kemasan. Setiap kemasan memiliki berat 2,2 kg. Gunakan metal detektor untuk menghindari benda asing terbawa dalam kemasan singkong frozen ini. Sip deh. Singkong frozen siap diekspor ke Amerika Serikat deh. Dalam sebulan, pabrik ini bisa mengirim singkong frozen sebanyak 22 ton loh. Mantap! Biasaan deh. Nyeng kalau nyari makan sampai ke ujung berung kali ya. Nggak balik-balik, perut udah nyanyi aja nih. Aduh. Nih bos, singkong lezat. Wah, dijamin kenyang. Ya ampun, Nyeng. Udah lama singkong doang lagi dapatnya. Mentah lagi. Oga nggak level ya sama singkong. Pak Oga, Pak Inyeng, asik bener siang-siang pada ngumpul. Den Unyil, makan apaan tuh? Kelihatannya enak bener. Oh, ini singkong, Pak. Tapi sudah jadi kue getuk kekinian. Ini enak banget, Pak. Wah, kesukaan Pak Oga tuh, Den. Nah, pas bener nih. Unyil mau balik ke tempat bikinnya. Pak Oga mau ikut nggak? Asik. Nyeng, bos mau tugas negara dulu ya. Loh, tadi bukannya bilang nggak doyan singkong? Dasar Oga. Makanan tradisional yang dibuat dari singkong banyak banget. Ada tiwul, getuk, combro, dan misro. Tapi bukan berarti olahan tradisional nggak bisa keren dan makin berkelas loh. Ini dia buktinya, kue yang dibuat dari getuk singkong.
rasanya enak, bentuknya unik, dan pastinya singkong jadi naik daun deh. Untuk bikin olahan getuk singkong, pakai yang jenis tambak urang. Singkong ini punya tekstur lebih empuk dan rasanya lebih manis. Kalau sudah bersih, kukus singkong 2 jam sampai benar-benar empuk, Pak. Buat jadi kue getuk, kalau nggak salah singkong harus digiling kan, Den? Iya, betul. Giling biar teksturnya halus dan lembut. Jadi gampang dibentuk. Katanya kekinian. Masa singkongnya dibikin getuk? Dari zaman Pauga SD udah ada, Den. Iya, itu benar, Pak. Getuk tuh sudah melekat sama budaya Indonesia. Biar bisa lestarikan dan pertahankan kue tradisional, getuk diolah dengan rasa dan bentuk yang kekinian biar anak-anak muda generasi sekarang tetap kenal dan suka sama yang namanya getuk. Ini sih nggak kelihatan sama sekali, Den, kalau dari singkong. Bener, Pak, ini namanya singkong naik kelas. Makanan yang dianggap murah, kalau diubah kayak gini kan jadi mahal. Oh iya, karena nggak pakai bahan pengawet, kuenya bisa tahan 2 hari saja. Tapi kalau dimasukkan ke lemari pendingin, bisa sampai 4 hari, Pak. Unyil kasih saran nih, dicicipnya kalau bisa pas masih dingin, Pak. Biar rasanya kayak seperti makan es krim gitu deh. Yummy. Bentuk inovasi atau kreativitas olahan kayak gini bikin petani singkong gak bingung lagi kan. Ibu-ibu di rumah juga bisa loh menirunya. Bisa dibuat makan sendiri ataupun dijual. Kue ginian cocok nih pakai kopi. Makin mantap. Rezeki kagak kemana emang. Enyeng kan sabar orangnya. Makanya disisain gini. Asik. Kopi udah siap. Saatnya diicipin nih kuenya. Loh, kok kuenya malah berubah jadi singkong gini sih? Wah, nggak salah lagi nih. Enyeng. Awas ya. Ada juga nih jenis umbi-umbian yang bisa digunakan sebagai sumber karbohidrat. Namanya porang. Meskipun tinggi kandungan karbohidrat, indeks glimatik porang termasuk rendah loh. Jadi aman tuh untuk penderita diabetes. Ya udah, ikut Unyil yuk melihat proses pembuatan agar-agar dari porang. Come on! Redaksi Unyil, kita belajar bersama. Bahan-bahan siap. Kalau bahasanya si Unyil, tinggal emansipasi. Salah. Apa tuh? Eksekusi. Dah lah, ngapa ini kompor? Kagak nyala. Bisa pakai gasnya. Wah, siap masak nih, Pok. Pok, Unyil bawain wadahnya nih buat jatah Unyil, Pok. Ya, datang-datang minta jatah aja. Udah tahu kompornya kagak mau kompromi ini. Kagak nyala-nyala, Nyil. Yah, kalau gitu gagal makan siang masakan Poipe deh nih. Ya, maaf deh ya. Kita beli aja apa ya? Aha, Unyil ada ide nih, Pok. Ganjel pakai porang dulu deh. Perang. Lapar malah ngajak perang. Aduh, Poipe. Ini tuh umbi porang, Pok, bukannya perang. Tanaman yang tumbuh subur di bawah naungan pohon jati atau sono keling itu berjenis umbi-umbian. Namanya umbi porang. Memang sih masih jarang yang kenal dengan umbi yang satu ini. Padahal kandungan karbohidratnya tuh bisa menggantikan tepung terigu loh. Ini umbi porangnya. Ya Kak, kita mau bikin jelly dari porang. Nah, kalau pakai umbi porang ini kelamaan. Ini kakak sudah punya tepung porang. Biar lebih cepat bikin jelinya. Yuk kita bikin. Ayo. Ya elah. Ini sih yang suka tumbuh di hutan, Nyil. Oh, namanya porang ya? Kok dibikin jelly sih? Ngapa kagak direbus aja tinggal santap? Nggak bisa sembarangan, Po, ngolah umbi porang. Salah-salah kandungan oksalat di dalamnya bisa bikin gatal kalau kena kulit. Kalau sampai kemakan gimana coba? Kan gatal semua lidahnya. Untuk mengolahnya jadi tepung,
Umbi porang harus dirajang dulu tipis-tipis, lalu dijemur dan dipanaskan sampai benar-benar kering. Setelah itu, proses penggilingannya dilakukan dengan mesin khusus ini. Selain menghaluskan porang menjadi tepung, mesin ini juga bertugas memisahkan kristal-kristal oksalat pada porang yang berbahaya bagi tubuh karena bisa bikin gatal-gatal. Nah, serbuk berwarna kecoklatan inilah tepung porang yang aman dikonsumsi dan siap untuk diolah. Salah satunya jadi jelly atau agar-agar. Oh, begitu ya. Aku baru tahu ini. Ayo deh buruan kita bikin. Siapkan dulu karagenannya nih, Po. Karagenan terbuat dari ekstrak rumput laut. Biasanya sih dipakai buat bikin agar-agar, biar teksturnya lebih padat kenyal. Baru deh tepung porangnya. Nyil, emang kelebihan si tepung porang ini apaan sih? Tepung porang itu punya kandungan karbohidrat glukomanan, Po. Fungsinya nggak kalah sama tepung terigu. Bisa jadi pengenyal, pembentuk tekstur, dan pengenyal makanan. Nah, pas banget deh buat mengolah jelly ini. Ayo kita campur dan aduk bareng air. Jangan lupa, apinya sedang aja Nyil, biar kagak angus. Nah, biar anak-anak tertarik makan, kita kasih pewarna makanan yang aman, Po. Buat beberapa warna, biar rame. Dan terakhir, kasih pemanis kayak buah-buahan ini deh. Sip, jelly porang tropikal ala Aira dan Eren sudah jadi nih. Mau coba? Makanannya siap nih. Gimana kalau sekarang kita bikin minuman? Biar nggak seret, Po, tenggorokannya. Nih, bahan-bahannya masih sama kok. Cuma air yang dipakai lebih banyak, biar teksturnya lebih cair. Oh, jadi si tepung ini ya Nyil, yang bikin makanan tuh kental. Bener banget, Po. Kalau di Jepang dikenalnya konnyaku. Di sana tuh sering dipakai untuk pendamping sushi, dibikin mie, sama buat campuran es. Oh iya, kandungan glukomanan tepung umbi porang juga punya kandungan serat yang larut dalam air. Makanya kalau kita minum dan makan jelly umbi porang ini, Unyil jamin deh perut kita bakal berasa kenyang lebih lama. Jadi hemat kan? Cocok banget nih, Po, buat Poipe yang katanya mau diet. Wah, kalau gitu makan ini aja tiap hari. Ya, nggak gitu juga kali, Po. Ya tetap harus olahraga lah. Asik bener sih. Kagak mau nawarin empok nih. Kok Impe mau? Nih, tapi bohong. Ya, ayo dikibulin bocah. Loh, Po, kenapa mukanya ditekuk gitu, Po? Empok mau nyobain Nyil. Tenang, Po. Unyil sudah bawain jelly porang buatan Unyil sendiri nih. Khusus deh buat Poipe. Wih, baik banget nih bocah. Tapi enak kan ya Nyil? Iya, enak kok, Po. Selain beras merah dan gandum, serealia yang tidak kalah tinggi gizinya adalah sorghum. Sorghum merupakan tanaman asli Afrika, tapi saat ini sudah banyak ditanam di Asia, salah satunya di Indonesia. Lamongan adalah salah satu penghasil sorghum terbesar di daerah Jawa Timur. Luas lahan sorghum di Lamongan mencapai 200-an hektar. Jenis sorghum di Lamongan berbeda dengan daerah lainnya loh. Varietas KD4 yang ditanam di sini sangat tahan terhadap kekeringan. Tingkat produksinya juga cukup tinggi. Dalam 1 hektar lahan, mampu menghasilkan sorghum sebanyak 5-7 ton. Serealia termasuk tanaman semusim. 1 kali tanam, 1 kali panen. Jadi sorghum bisa kita panen 1 tahun sekali. Hasil panennya bisa diolah menjadi aneka makanan, dari tradisional sampai modern. Buat yang biasa makan nasi, pasti repot deh kalau beralih ke sorghum. Karena sorghum ini tekstur dan rasanya beda banget sama nasi dari beras padi. Kecuali kalau sudah dibuat olahan seperti ini. Dijamin semua pada suka deh. Nah, perkenalkan sormil alias sorghum sereal. Nah, kita lihat yuk cara membuatnya bareng sama Bernard dan Terry nih di IPB Sains Teknopark Bogor. Pertama, rendam dulu biji sorghum selama 24 jam biar jadi lunak.
Yang digunakan ini jenis numbu putih, yaitu jenis sorghum yang paling gampang diolah dan rasanya pun juga lebih enak. Setelah direndam, cuci sorghum dengan air mengalir sampai benar-benar bersih dan gak bau. Lalu pindahkan ke wadah-wadah ini untuk dikukus. Sip, kukus selama kurang lebih 3 jam ya. Masukkan biji sorghum ke dalam mesin flaking. Mesin ini akan membentuk biji sorghum menjadi pipi, seperti sereal pada umumnya. Tuh, lebih halus kan? Oke deh, sekarang masukkan ke dalam oven. Panggang selama 1,5 jam. Dengan suhu cukup 60 derajat Celcius saja. Supaya sereal sorghumnya nggak gosong dan nggak kehilangan kandungan gizinya. Ini dia hasilnya. Nah, terakhir tinggal packing deh. Untuk kemasan 200 gram ini, sormil biasa dijual seharga Rp15.000 saja. Nah, gimana? Terjangkau kan? Sekarang kita olah sormilnya yuk. Rasanya yang tawar memudahkan kita berkreasi dengan sereal ini loh. Kita bisa buat olahan dengan rasa asin ataupun manis. Masukkan sormil ke dalam air mendidih. Lalu aduk. Tambahkan bumbu-bumbu masakan sesuai selera. Nah, kebetulan Kak Kiki pakai bumbu soto nih. Beuh, kesukaan Unyil banget tuh. Hasilnya sih memang mirip bubur dari beras padi, tapi kandungan seratnya 5 kali lebih tinggi loh. Wah, cocok banget deh buat melancarkan pencernaan. Ini dia olahan sereal sorghum dengan rasa asin atau gurih. Untuk olahan manisnya, kita bisa pakai susu. Rebus sampai mendidih. Lalu masukkan sormil ke dalamnya. Tambahkan juga buah-buahannya. Selain memperkaya rasa dan bikin segar, buah-buahan juga banyak mengandung vitamin dan mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Sip, sudah jadi nih. Biar nggak kelamaan ngilernya, langsung saja yuk kita cobain. Wih, Bernard dan Tere, lah bener. Doyan apa lapar nih? Oh iya, kandungan protein pada sorghum juga 5 kali lebih banyak daripada beras loh. Cocok banget deh buat sarapan pagi, agar tubuh kita nggak gampang lemas saat beraktivitas sehari-hari. Mantap deh. Nah, bahan pangan yang satu ini bisa menjadi sumber nutrisi yang lengkap nih, seperti protein, vitamin, dan antioksidan. Sebagai negara tropis yang kelembapannya tinggi, jamur bisa tumbuh subur di Indonesia. Jadi, nggak perlu impor jamur deh. Lengkapi Unyil, kita belajar bersama. Siapa sih yang nggak suka jamur tiram? Bahan pangan alternatif kaya gizi ini bisa dijadikan berbagai macam olahan loh. Tapi kalau panen jamurnya masih dikumbung begini, itu sih cara lama ya. Sekarang ini jamur tiram sudah bisa kita panen di dapur. Wets, di dapur? Iya dong, di era pertanian modern menanam jamur tidak harus dikumbung lagi. Jadi jamur-jamur yang cantik ini bisa kita tumbuhkan sendiri di dalam rumah. Dijamin lebih praktis dan lebih higienis buat dikonsumsi. Wah, jamurnya udah panen. Ada yang mau bantuin aku masak nggak? Yeay, yuk kita masak. Pertama kita potong dulu bagian akar atau pangkalnya. Setelah itu cuci sampai bersih. Terus rebus deh sampai matang. Saat direbus seperti ini, pigmen warna pada jamur akan mati sehingga warna pinknya menjadi pudar. Nah, jamurnya sudah matang tuh. Sekarang kita buat adonan burgernya.
Potong jamurnya tipis-tipis, lalu masukkan ke dalam baskom. Berikutnya giliran bawang bombay dan bawang putih, biar rasa dan aromanya makin mantap. Sekarang kita masukin tepung terigunya. Setelah itu tambahkan tepung terigu, tepung maizena, dan telur ayam. Jangan lupa masukkan bumbu merica, garam, dan gula. Aduk terus deh sampai tercampur rata. Oke deh, kita kukus adonan burgernya yuk. Cukup 20 menit saja kok, tidak lama. Tuh, langsung matang kan? Adonan burger ini sebaiknya didinginkan dulu agar tidak mudah hancur saat dibalik. Setelah itu cetak adonan dengan bentuk bundar. Diameternya sesuai ukuran mulut masing-masing saja ya, biar tidak susah makannya. Lumuri dengan telur ayam dan tepung roti. Terus siap digoreng deh. Come on. Aromanya bikin ngiler nih. Oke, langsung saja yuk kita susun burgernya. Dalam setiap 100 gram jamur tiram mengandung banyak gizi. Di antaranya 30% protein, 56% karbohidrat, dan 314 mg kalsium. Serta sejumlah mineral penting lainnya seperti kalium, natrium, dan zat besi. Selain itu, kandungan seratnya juga cukup tinggi, yaitu sebesar 24%. Jadi cocok banget deh buat yang lagi diet. Cara menumbuhkan jamur di grow box ini gampang banget kok. Pertama, kita kasih nama dulu pada grow boxnya. Setelah itu buka segel pada salah satu sisinya. Lalu sayat plastik backlog menggunakan pisau atau gunting. Ini supaya jamur bisa tumbuh keluar dengan memanfaatkan oksigen yang ada di sekitarnya. Letakkan grow box jamur ini di tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan lupa semprot setiap hari memakai air bersih agar suhu dan kelembapannya tetap terjaga. Umumnya jamur bisa tumbuh optimal pada suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara di atas 70%.